Baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu, 580 anggota DPR periode 2024-2029 dikabarkan bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis. Jumlah tunjangannya sekitar 50 juta rupiah per bulan. Para legislator Senayan itu sudah tidak lagi mendapat rumah dinas. Salah satu alasannya adalah kondisi rumah dinas yang tidak lagi layak untuk ditempati. Sekjen DPR Indra Iskandar saat mengecek rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan mengaku setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR. Aplikasi namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan Kalibata. Setiap hari itu biasanya aduan-aduan itu sekitar 15-20 aduan. Nah, tapi rata-rata aduannya tuh berkisar mengenai bocor, saluran yang tersumbat, kemudian banyaknya tikus dan rayap yang nggak bisa dikendalikan. Walaupun kita selalu rutin dengan rayap, tapi karena ini dulu bekas pohon karet, jadi rayapnya itu ada terus ya. Selain sudah dinilai tidak layak, anggota DPR fraksi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut perawatan rumah dinas dinilai lebih mahal dibandingkan dengan uang tunjangan yang diberikan. Dengan pengeluaran yang dikasih per bulan, dengan perawatan yang dilakukan oleh Kesekjenan DPR, dilakukan kepada rumah dinas di Kalibata misalnya contoh, itu bahkan bisa 3-4 kali lipat mahalnya daripada harus menggantikan uang. Nah, di sisi lain, ya maaf nih, kan anggota DPR yang terpilih 580 anggota DPR, kan sebelumnya pasti punya rumah lah. Ya, lebih baik manfaatkan yang ada, kalaupun yang di daerah tinggal di Jakarta, misalnya kan masih banyak fasilitas rumah sewaan atau kontrakan yang mumpuni untuk dia tinggal di areal Jakarta. Peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari, mempertanyakan dasar pernyataan soal biaya perawatan rumah dinas yang diklaim lebih mahal dibandingkan dengan uang tunjangan yang diberikan. Menurut Ferry, semestinya kebijakan soal kebutuhan DPR itu dikaji dari perspektif yang jauh dari konflik kepentingan. Kalau kita bicara mana kebijakan yang paling tepat, apakah dilanjutkan rumah dinas atau pemberian atau tunjangan khusus, kita tidak tahu alat ukur kebijakannya apa. Kita tidak tahu alat ukur kebijakannya apa. Memang tadi alasan Bang Roni mengatakan beban biaya perawatan jauh lebih besar. Apakah itu benar atau tidak kan juga perlu dipertanyakan oleh publik, karena yang membuat kebijakan adalah orang yang butuh, ya, anggota DPR sendiri. Semestinya kebutuhan DPR itu dikaji dari perspektif jauhnya konflik kepentingan. Sebelum tunjangan perumahan, sebenarnya anggota Dewan di Senayan ini juga sudah mendapat sejumlah tunjangan, di antaranya tunjangan komunikasi dan listrik sekitar 23 juta rupiah per bulan, dan tunjangan kehormatan dan jabatan sekitar 15 juta rupiah. Tunjangan perumahan untuk anggota DPR ini sudah tertuang secara resmi melalui surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. Meski demikian, DPR masih mengkaji soal tunjangan perumahan senilai 30 hingga 50 juta rupiah per bulan ini. Tim Liputan Kompas TV.